1, 2, 3. Jadi selamat malam, selamat pagi, selamat sore semuanya adik-adik. Jadi hari ini kakak bakal ngejelasin apa itu namanya listrik apa? Listrik arus AC. Nah AC ini bukan AC yang ini ya pendingin ruangan. Nah AC ini namanya alternate current. Nah kakak bakal ngejelasin bersama teman kakak namanya kakak Ansel dan kakak Joten di sini. Halo semuanya. Nah, kita langsung masuk aja ke definisi. Ada yang tahu nggak definisi itu apa? Nah, itu apa sih itu listrik AC? Nah, listrik AC itu pertama-tama kita harus tahu dulu. Listrik AC itu kebagi dua. Namanya listrik AC dan listrik DC. Nah, listrik DC itu listrik yang dia cuma satu arah. Dia searah. Satu jalur lah ibaratnya. Nah, kayak gitu. Sedangkan listrik AC itu dia tuh ada namanya di sini. Dia bisa bolak-balik. Nah, kenapa sih listrik AC itu bisa bolak-balik? Listrik AC itu diduga, bukan diduga, karena dia menggunakan eh, adanya perubahan secara periodik di namanya arus bolak-balik. Nah, makanya bisa terjadi arus alternate current atau AC. Nah, selanjutnya kita bakal dengar Kakak Anzel menjelaskannya melalui video. Nah, sekarang kita bakal lihat perbedaan dari listrik AC dan listrik DC dari videonya. Nah, jadi di sini aku bakal jelasin yang pertama, kita bakal cari tahu dulu apa sih sebenarnya listrik AC. Nah, tadi udah dikasih tahu ya sama Kak Joten, kalau misalnya listrik AC itu merupakan arus listrik yang terjadi secara bolak-balik. Nah, arus jenis ini itu besar intensitas arusnya itu dapat berubah-ubah atau tidak stabil. Nah, dibandingkan dengan arus DC. Nah, di sini ada grafiknya. Nah, grafiknya itu naik turun seperti membentuk gelombang yang disebut dengan grafik sinusoidal. Nah, itu di situ nanti biasanya ada waktunya, ada juga tegangannya, dan juga ada arusnya ya naik turun. Tuh. Yang dimana biasanya grafik ini tuh diikuti dengan adanya beberapa grafik lain, tapi bentuknya tetap sama. Tapi itu yang menandakan sifat dari listrik AC tersebut, apakah bersifat kapasitif, resesif, atau induktif. Nah, di sini ada arus DC. Nah, arus DC itu kayak yang tadi udah dibilang sama Kak Joten, kalau dia itu cuma searah. Nah, yang dimana terdapat di kutubnya itu kutub positif dan negatif, seperti pada umumnya, seperti di baterai. Nah, untuk grafiknya sendiri, dia itu konstan, hanya lurus saja. Setiap periode waktu itu tidak mengalami perubahan, karena dia tetap stabil atau tetap konstan. Nah, terlihat kan begitu berbeda antara listrik AC dan listrik DC. Bisa dilihat dari grafiknya sendiri sudah sangat berbeda ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan mengetahui tentang sejarah dari listrik AC. Nah, jadi sebelum itu, kalau yang teman-teman tahu, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar gitu ya, perang arus. Nah, perang arus itu bukan perang-perangan yang pakai senjata gitu ya, yang kayak kita ketahui. Nah, tapi perang arus ini di mana terdapat dua ilmuwan dengan pemikiran mereka gitu. Nah, akhirnya dua pemikiran mereka ini tentang listrik menjadi konflik. Nah, yaitu melibatkan antara Thomas Alva Edison dengan Nikola Tesla. Nah, yang dimana listrik DC itu ditemukan oleh si Thomas Alva Edison, si penemu lampu gitu ya. Nah, jadi si awalnya itu si Thomas Alva Edison, dia itu berhasil menemukan suatu arus listrik gitu ya. Nah, tapi si Thomas itu hanya menemukan bahwa arus itu terjadi yaitu secara searah saja atau konstan. Nah, seiring perkembangan zaman, Nikola Tesla pun
menyadari bahwa ternyata nggak selalu kayak gitu loh. Nah, akan ada perubahan ketika misalnya ada pengaruh dari luar akan mempengaruhi misalnya laju kecepatannya. Nah, di sini seiring berjalannya waktu, generator yang dikembangkan oleh si Tesla ini, yaitu yang bermuatan arus AC, itu lebih berkembang, lebih digunakan oleh banyak orang karena lebih menguntungkan gitu. Kalau misalnya kayak misalnya kita lihat baterai ya. Nah, kalau baterai itu kan harus isi ulang terus kan. Nah, tapi kalau misalnya dicolok ke stop kontak gitu, kayak misalnya kita nyalain kipas. Nah, itu kan biayanya akan lebih murah dibanding harus mengisi ulang lagi baterai seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya tuh ada namanya alasan kenapa listrik AC itu digunakan dan apa sih keuntungannya dan kerugiannya. Nah, jadi yang asal kita tahu kenapa kita ada juga beberapa kerugian yang kita pakai saat menggunakan listrik AC. Nah, pertama tuh listrik AC itu pasti lebih hemat, jauh lebih hemat daripada namanya listrik DC. Karena dia ya bolak-balik, nggak harus satu arah. Nah, tapi kerugiannya apa? Kalau dia bolak-balik, Kak? Kerugiannya ya jelas dong, kerugiannya arus yang dialiri itu arusnya yang dia lewat itu nggak sekencang, nggak sekuat namanya arus DC. Jadi itu dayanya lebih rendah. Nah, kemudian kita masuk ke namanya DC. Dia arus DC itu listrik yang dialirkan tuh lebih cepat, jauh lebih cepat dibanding AC. Nggak jauh-jauh banget, tapi emang lebih cepat. Nah, dia tuh jadi hampir menyeluruh dia lebih cepat dibanding namanya listrik AC. Tapi kerugiannya apa? Seperti yang kita lihat nih, ada perhitungan-perhitungan yang di sini. Nah, untuk satu kWh-nya itu sekitar 360 kilowatt per hour. Nah, itu sekitar yang harian rumah, biasanya per rumah tuh ya seginilah pemakaiannya. Nah, itu dia cuma mengeluarkan biaya sekitar 360.000. Sedangkan kalau kita lihat di sini, listrik DC itu bisa sampai 41 juta untuk 360 kilowatt. Dengan watt yang sama loh, harganya tuh jauh lebih mahal. Makanya sekarang digunakan namanya listrik AC. Nah, selanjutnya Kak Kansel boleh jelasin dong penerapannya gimana? Nah, jadi tapi sebelum itu aku mau menegaskan tentang alasan kenapa memilih dari kita lebih memilih PLN secara khusus lebih memilih arus AC. Nah, karena arus AC itu satu, kayak yang tadi udah dibilang sama Kak Joten, lebih hemat. Nah, kedua, kalau untuk kecepatan sebenarnya listrik AC jauh lebih cepat daripada arus DC. Nah, kenapa kayak gitu? Karena dia dialirkan dari tegangan tinggi ke tegangan rendah, yang dimana di rumah-rumah itu pastinya di perumahan adanya gardu. Nah, nanti akan disalurkan energi itu melalui gardu ke rumah-rumah. Nah, tapi ada kelebihan dari arus DC, yang dimana kayak misalnya power bank. Nah, itu dayanya itu dapat disimpan, jadi kita dapat menggunakan di tempat yang sekalipun tidak ada arus listrik secara langsung gitu. Jadi kayak kita berpergian kemana saja bisa gitu. Misalnya bisa bawa kipas portable gitu. Nah, untuk penerapannya yang pertama itu listrik AC itu menerapkan yang namanya rangkaian osilator. Nah, jadi seperti pada gambar di samping, nah ini adalah gambar dari rangkaian osilator, yang dimana ada kapasitor, ada resistor, sama induktor. Nah, jadi rangkaian ini tuh digunakan biasanya untuk mendeteksi getaran listrik dengan frekuensi audio. Nah, ini diperlukan untuk merubah energi listrik menjadi energi magnetik atau sebaliknya karena bolak-balik, jadi bisa juga mengubah magnetik menjadi listrik gitu. Nah, contohnya itu misalnya pemancar radio. Nah, kalau misalnya nggak ada pemancar radio,
otomatis suara yang dikeluarkan dari radio itu mungkin tidak terdengar gitu ya, hanya mungkin getarannya saja, tapi tidak dapat terdengar secara jelas apa yang ingin disampaikan melalui audio. Nah, terus ada juga pemancar televisi. Nah, pemancar televisi ini juga bisa yang dimana memunculkan adanya gambar-gambar visualisasi dari YouTube, dari TV, atau juga memancarkan suara dari misalnya dari lembaga penyiaran itu dapat tersiarkan gitu karena adanya pemancar televisi. Terus juga biasanya di jam itu pakai osilator juga. Selanjutnya, Kemudian ada namanya rangkaian pelana. Nah, rangkaian pelana tuh ini berfungsi untuk menseleksi dan memutuskan gelombang radio yang di terdekat mendekati arena penerima radio. Sorry, kakak agak ngeblank ya. Jadi dia fungsinya tuh saat ada gelombang yang mendekati antena penerima radio tuh dia fungsinya memutuskan. Jadi nggak semua gelombang radio tuh bisa diterima. Jadi kayak ya diseleksi lah, namanya pilih-pilih gitu loh. Nah, kemudian di dalam penala ini ada namanya kumparan. Nah, kumparan induksi L itu apa sih sebenarnya? Kansel, L itu apa ya? Kalau boleh tahu. nah L itu merupakan salah satu penyusun dari arus AC yang dimana dia itu biasanya disebut dengan induktor. Hmm. Nah, makanya ya, ada induktor dan kapasitor yang disebut C. C, C dan L. C itu kapasitor, L itu apa ya? Kakak lupa. Oke. Jadi penala juga bisa disesuaikan loh tinggi frekuensinya. Jadi nggak selalu gede, nggak selalu kecil. Jadi dia tuh bisa diatur lah seberapa besar. Nah, biasanya tuh dia dipakai pada penguat frekuensi tinggi. Jadi dia tuh kayak pemancar dan juga biasanya dipakai pada mixer. Nah, mixer itu yang buat ngaduk. Nah, itu tuh biasanya dipakai itu. Nah, selanjutnya ada juga namanya sistem pembangkit listrik penerapannya. Gimana tuh Kak Ansel maksudnya? Nah, jadi sistem pembangkit listrik itu merupakan salah satu upaya dari penerapan arus AC ini ya, yang dimana kayak yang tadi sudah Kakak dan Kak Joten jelaskan, bahwa PLN itu memilih untuk menggunakan arus AC ini. Nah, jadi melalui sistem pembangkit listrik itu dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama itu transmisi listrik. Nah, terus yang kedua itu distribusi listrik, yang ketiga itu pemanfaatan listrik. Yang pertama itu transmisi listrik. Kayak yang tadi udah dari tadi Kakak jelas bahwa adanya perubahan antara tekanan tinggi, tekanan energi listrik tinggi akan dinaikkan kan listriknya, lalu akan diturunkan. Nah, dinaikkan itu supaya apa? Supaya listrik yang akan disalurkan itu lebih cepat gitu ke rumah-rumah. Nah, terus kalau misalnya didistribusikan, itu kita dapat melihat bahwa dengan keberadaannya gardu-gardu listrik yang sudah menampung energi listrik dari pembangkit listrik bertegangan tinggi yang akhirnya akan disalurkan ke rumah-rumah sehingga di rumah juga disalurkan lagi gitu. Jadi di rumah pasti ada kotak penyimpanan listrik atau misalnya yang biasa orang-orang PLN kalau misalnya datang ke rumah itu untuk cek itu. Nah, kalau misalnya di rumah nggak ada itu, berarti listrik pun biasanya akan mati kan. Nah, untuk disalurkan, kemudian bisa digunakan untuk menyalakan kipas, menyalakan AC, menyalakan lampu, seperti itu. Nah, contohnya itu ada pembangkit listrik tenaga surya pakai tenaga matahari, ada juga yang pakai air, yang biasa itu ditemukan di sungai menggunakan arus mengalir. Terus juga ada yang pakai minyak bumi. Nah, kalau misalnya yang pakai minyak bumi itu setahu Kakak jarang karena satu pembuatannya itu lebih rumit dibandingkan media
pembuatan listrik lainnya. Kedua, minyak bumi itu cukup langka ya, jadi mungkin kalau misalnya digunakan akan sangat mahal gitu, dibandingkan kerugian dari arus DC itu sendiri. Makanya biasanya, pembangkit listrik ya tenaga matahari, tenaga air itu masih sering ditemukan, atau juga ada pembangkit listrik tenaga, angin gitu. Oke, bisa dilanjut. Oke, selanjutnya ada penerapan keempat. Wih, banyak ya penerapannya. Sebenarnya masih banyak banget penerapannya. Nah, selanjutnya itu ada penerapan keempat. Ini penerapannya di mana? Nah, penerapannya listrik AC di dalam rumah. Nah, coba adik-adik lihat dulu nih sekeliling rumah. Ada lampu, ada casan. Nah, kalian kalau misalnya lagi ngecas sekarang, nah itu pakai namanya listrik AC. Nah, jadi tuh kalau kalian lihat-lihat tiang listrik, nah ada beberapa contoh kasus, mungkin ada beberapa daerah yang listriknya tuh ditanam dalam tanah. Nah, jadi langsung ditanam dan dialirinnya langsung ke rumah-rumah. Nah, yang itu ada nama ini pasti ada namanya eh jegrekan lah kalau orang PLN bilangnya. Kakak juga lupa sebenarnya. Nah, tempat itu, yang tempat listriknya itu, ada yang namanya dua komponen, terdiri dua komponen. Nah, yang satu tuh fasa bertegangan dan satu hantaran nol. Nah, kemudian hantaran-hantaran tersebut dicabangkan sehingga semuanya tuh bisa alat-alat yang memerlukan listrik tuh bisa terhubung lah sama listrik. Nah, jadi dari alat itu dia nyebarin loh listriknya per porsinya. Misalnya listrik kipas ini, misalnya kakak pakai kipas nih sekarang. Nah, kipas itu sebenarnya butuh berapa? Nah, dari jegregan itu dia ngalirin ke listriknya tuh seberapa butuhnya dan nggak kayak berlebihan lah tenaganya. Nah, contohnya tuh yang kayak kita lagi pakai sekarang. Misalnya kalau adik-adik lagi ngecas juga atau lagi pakai WiFi, nah itu tuh dipakai namanya listrik AC. Nah, oke mungkin kita lanjut aja ke bagian yang selanjutnya. Nah, ada namanya refleksi. Refleksi tentunya dong. Gimana sih kita harus bersyukur kepada Tuhan, gimana unit listrik AC ini bahwa kita tuh bisa belajar banyak bahwa Tuhan Yesus itu menyediakan segala sesuatu untuk manusia, bahkan sampai ke atom-atom, ya sampai titik terkecil sekalipun agar kita berguna gitu loh, agar hal-hal tersebut berguna bagi manusia. Sama halnya juga dengan listrik AC. Tuhan tuh menyertai para ilmuwan-ilmuwan yang menemukan ini sehingga listrik AC itu bisa digunakan dibandingkan listrik DC yang lebih menguntungkan lah listrik AC. Jauh kan yang tadi kakak bilang bahwa harganya dari 360 sampai 41 juta itu jauh banget kan. Untung bahwa Tuhan menyertai para ilmuwan ini sehingga kita bisa menemukan namanya listrik AC dan dipakai gitu loh. Kemudian kita juga patut bersyukur kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan menyertai gitu para teknisi-teknisi yang bekerja di bidang pembangkit listrik, PLTM, PLTU, pembangkit listrik tenaga air, kan banyak loh. Nah, mereka tuh memberkati kita agar mereka bekerja gitu loh, agar energi listrik yang ada di sana, di pembangkit listrik tuh bisa disalurkan ke rumah-rumah dengan tegangan tinggi. Kemudian cepat lagi, jarang lagi mati lampu kalau misalnya daerahnya dekat dengan pembangkit listrik atau gardu lah misalnya. Kemudian Tuhan juga memberkati dong para para pemerintah dengan memberikan harga listrik yang tidak sebesar arus DC. Harga AC itu jauh lebih murah. Kemudian kita selalu bisa kita kutip dari 2 Petrus ayat 1 ayat 3, karena kuasa ilahinya yang telah menguduskan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang salah oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita akan oleh kuasa yang mulia dan ajaib. Bahwa Tuhan tuh menyertai kita dan menyediakan apa yang kita perlu, apa yang kita butuhkan. Yang ya salah satu kuncinya adalah kita hanya perlu berserah kepada Tuhan. Mungkin itu aja sih adik-adik yang bisa kakak Joten dan kakak Ansel jelasin. Ini juga ada referensi yang kakak ambil kalau kalian misalnya mau mempelajari lebih-lebih. Nah, ini ada dari buku paket, ada dari YouTube, ada dari Gramedia, ada juga dari web. Nah, kuncinya apa? Kalian tentu harus tetap belajar biar bisa mengerti kayak gini. Mungkin itu aja sih yang kakak bisa sampaikan. Mungkin kakak Ansel mau mengatakan satu dua kata? Ya, intinya, hemat listrik ya, karena walaupun udah
lebih murah dibanding arus DC, tapi kan papa sama mama kalian juga pastinya bayarnya mahal ya. Jadi pakai, kalau misalnya tidak digunakan, ya matikan gitu ya adik-adik. Mhm. Mungkin segini aja yang bisa Kakak sampaikan untuk hari ini. Kakak mau mengucapkan terima kasih telah memperhatikan dan Kakak ucapkan Tuhan memberkati dan terima kasih.